warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. If you welcome to my channel, don't forget to subscribe, turn on the notification, like, comment, and share this video. Also follow me on social media at It's Eric Harisman. Dan seperti yang kalian ketahui, hari ini kita akan mencoba makanan tradisional. Sebenarnya makanan tradisional ini di berbagai daerah sepertinya ada ya, khususnya di Sulawesi Selatan. Tapi saya akan istilahnya introduce ini bisa dibilang dessert orang Bugis, orang Sulawesi Selatan. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan memulai mencoba kue tradisional Sulawesi Selatan. Oke, sebelum saya memulai mencoba kue ini, saya ingin menginfokan sedikit bagi teman-teman yang belum tahu kalau kue-kue ini kebanyakan kalau di daerah ya, ini disuguhkan ketika ada acara adat atau pernikahan, yang jelas yang berbau tradisional, adat-adat tradisional begitu. Karena seperti kalian ketahui, kita Indonesia ini memiliki beragam budaya dan suku tentunya. Dan langsung saja kita coba kue pertama yang ingin saya coba. Sorry, ini contekan guys. Karena to be honest, kadang saya makan tapi tidak tahu namanya. Oke, sebentar saya buka dulu. Oke, yang pertama mungkin kita mulai dari yang garing-garing dulu ya. Anyway, ini semua kuenya manis ya sepertinya. Ada gurih-gurihnya sedikit tapi dominan ke manis. Yang pertama ini namanya kalau di Bugis itu gigafong. Nggak tahu kalau misalnya di suku lain karena biasanya sih punya nama berbeda-beda setiap daerah. Jadi ini terbuat dari ketan hitam atau ketan putih, terus dicampur dengan parutan kelapa, lalu digoreng. But I'm not sure about that. Ini hanya perkiraan saya ya. Terus ditaburi dengan gula merah. Setelah dingin nanti bentukannya seperti ini. Let's try. Of course rasanya manis dari gula merahnya. Dan perpaduan dari ketan hitam dan kelapanya itu menghasilkan rasa gurih yang pas. Ini cocoknya pakai kopi pahit guys. Jadi kopinya netral, terus dimakan pakai kue ini akan balance jadinya. Oke. Terus next kita coba yang kedua, saya mau mencoba yang ini. Ini saya kurang tahu tapi bahannya kemungkinan otomatis ada gula merah dan ketan. Karena kebanyakan yang saya lihat kalau di sini bikin kue itu tidak jauh-jauh dari ketan, beras ketan. Ini namanya jempok-jempok kalau di Bugis. Let's try. Ini juga digoreng ya guys. Kalau dari segi rasa, ini rasanya kurang manis atau tidak lebih manis dibanding dari apa namanya ini tadi? Gigafong guys. Gigafong. Jadi ini manisnya kalau saya pribadi sudah pas kalau yang ini. Anyway, ya, kue-kue ini saya dapatkan di satu toko yang sama. Dan kebetulan yang saya dapat kurang manis. Tapi kalau saya pribadi suka yang seperti rasanya yang seperti ini dibanding yang terlalu manis guys. Oke, next. Ini namanya taraju. Jadi saya ambil yang sudah saya belah ya. Kalau tidak salah, bahan-bahannya ini dia itu ada ubi, terus gula merah dicampur, lalu dibalur pakai tepung atau semacamnya itu, lalu digoreng guys. Kalian bisa lihat, jadi yang putih-putih ini adalah tepung yang digunakan untuk membalur adonan ubi dan gula merah tadi. Let's try. Kalau rasanya cukup manis untuk ukuran saya ya. Jadi di sini saya
saya tolak ukurnya selera saya pribadi dong. Oke. Kalau saya ini cukup manis. Dan otomatis dia mengenyangkan karena dia punya karbohidrat juga. Maksudnya yang lain juga mengandung karbohidrat, tapi ini lebih ke mungkin karena ubinya, jadi dia lebih berasa gitu guys, beratnya. Oke, next. Sekarang kita beralih ke yang dibungkus. Yang pertama, saya ingin mencoba ini namanya cangkuneng kalau di Bugis. Cuman kalau mungkin di luar dari Sulawesi ini disebutnya kue Bugis ya kalau di Jawa. Sekedar informasi, namanya ini cangkuneng. Jadi mudah-mudahan informasi ini berguna guys ya. Jadi orang yang bukan asli Sulawesi yang tidak tahu namanya sudah bisa menyebut kue ini dengan cangkuneng. At least itu bahasa Bugis ya. Kalau di Makassar saya tidak tahu nama kue ini. Tapi yang saya tahu di luar dari Sulawesi itu nyebutnya ini kue Bugis. Mah kalau kue Bugis ini juga kue Bugis, itu juga kue Bugis. But specifically ini disebut cangkuneng dan bentuknya seperti ini guys, piramid begini. Ini ada 3 layer. Yang pertama itu sepertinya ketan ya kalau tidak salah. Terus di dalam ada ketan hitam. Terus yang tengahnya itu dia berisi parutan kelapa campuran gula merah. Wow, sorry, a little bit messy. Kalian bisa lihat itu? Oke, let's try. To be honest, waktu masih kecil saya kurang suka dengan kue ini. But lately, I'm getting in love with this. Of course, saya tidak bisa menghabiskan semuanya ya. Jadi, sekedar menggambarkan saja secara umum. Detailnya mungkin kalian bisa cari di channel lain atau googling ya. Kalau ini antara rasa gurih dan manis itu imbang guys. I like it. Next, ini sudah yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Ini namanya kalau di Bugis banda-banda. Jadi di dalamnya seperti ini. Kebetulan yang ini dominan rasa gurih karena pisangnya sendiri tidak terlalu manis karena menggunakan pisang kepok. Kalau di Bugis pisang kepok itu kalau tidak salah ya disebut oti panasa kalau tidak salah ya guys. Soalnya nama-nama pisang banyak guys. Kita lanjut 3 terakhir ya. Mungkin saya mau coba yang ini dulu ya, yang di depan. Apakah kalian bisa lihat ini? Yang ini namanya bolu pecak. Jadi saya kurang tahu untuk bahan-bahannya, yang jelas pakai gula merah tentunya. Jadi dia ini seperti sponge cake, tapi sponge cake-nya itu netral, nggak ada rasa. Jadi nanti rasa manisnya didapatkan dari gula merah yang dicairkan lalu disiram ke sponge cake ini. Tapi ini juga bentuknya sudah mungkin dimodernisasi karena setahu saya itu dia menggunakan talang ya, terus dipotong-potong. Tapi kalau ini dia seperti menggunakan cetakan kayak kalau di Sunda itu kue balok. Jadi bentuknya sudah seperti ini. Let's try. Rasanya gula merah. Dari segi rasa sendiri purely gula merah. Yang membedakan antara gula merah dan ini
teksturnya doang guys. Jadi ini ada makan kue tapi gula merah banget guys. Enaknya kalau dimasukin di kulkas terlebih dahulu. Dan makannya prefer menggunakan sendok karena ini teksturnya dia kayak fluffy gitu guys. Oke, next. Bentar. Oke, kita next yang berikutnya itu yang satu ini. Saya tidak tahu apakah di daerah yang lain di luar dari Sulawesi ada, tapi kalau yang satu ini sepertinya ada deh di Pulau Jawa ya, dan pulau-pulau di Indonesia lainnya. Kalau di sini, kalau di Bugis ya, saya tidak bisa bilang di sini karena sekarang saya ada di Makassar, dan Makassar biasanya menggunakan nama yang berbeda juga. Kalau di Bugis ini namanya kalau tidak salah putu janda atau bepa janda begitu guys. Jadi adonannya terbuat di ini. Untuk adonan yang hijau ini itu terbuat kalau tidak salah dari ubi. Jadi ubi kayu ya, bukan ubi jalar. Terus diberi pewarna baik alami atau pewarna makanan, tapi pada dasarnya menggunakan pewarna alami ya dari apa namanya daun apa ya, daun pandan guys, sorry. Terus di dalamnya itu berisikan pisang. Oke guys, jadi ini sudah confirm namanya bepa janda. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahannya dari ubi kayu untuk adonannya, dan di dalamnya terdapat pisang dan ditaburi dengan parutan kelapa. Jadi seperti ini di dalamnya. Can you see? And let's try. Oke, jadi adonannya dia teksturnya sticky seperti yang bisa kalian lihat. Tapi saya suka perpaduan antara tekstur dari adonan dan rasa manis pisang di dalamnya. Oke, the last but not least, barongko. Barongko ini kue basah ya guys. Jadi di dalamnya seperti ini. I don't know, you can see that? Ini bahannya dari pisang, santan, terus dia dikukus. Biasanya juga orang menambahkan seperti buah nangka atau mostly buah nangka sih. And let's try. Tariksis barongko. Wow. Dia pakai gula pasir ya guys untuk pemanisnya. Saya tidak tahu, tapi dia menambahkan sesuatu, saya seperti potongan kelapa muda begitu, but I'm not sure. Soalnya potongannya kecil. Dan ini juga enaknya didinginkan dulu di dalam kulkas guys. Untuk rasa manisnya pas. Dan ada versi juga yang tidak menggunakan daun pisang, tapi saya prefer yang menggunakan daun pisang. Karena kenapa? Karena pada saat proses pengukusan, baik itu yang barongko ini atau cangkuning ini, otomatis aroma daun pisangnya itu menambahkan something di kue itu dibanding masaknya tidak menggunakan daun pisang. Oke, I think that's all. Thank you so much for watching guys.
Dan let me know kalau misalnya kalian berada di luar daerah Sulawesi atau mungkin orang Sulawesi tapi berbeda kabupaten. Nama kue ini di daerah kalian apa namanya? Komen di bawah. Dan di luar Sulawesi pun sama, kalau misalnya ada kue yang mirip, let me know down below nama di daerah kalian itu, nama kue ini namanya apa. Oke? Thank you so much for watching. Sekali lagi jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, nyalakan notifikasinya, like, comment, dan share videonya, dan ikut saya di sosial media di @itserikcharisma. Believe in God, believe in you. Peace and see you the next one. Bye. Tarik sis, bareng